Ya, kalau gue mah heran aja, cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Ya, Kamu aja heran apalagi saya. ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin gue protes. Video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan. Jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu. Hari itu, ya sekarang aneh kan nggak tahu masalah undangan itu nggak tahu aneh. Udah kamu gak diundang tak? Tapi masalahnya kan, hah, kagak diundang gue. Loh, sama Keimat, maksudnya di acara YIN. Enggak ada undangan. Loh, kenapa kok udah diundang? Lah kan satu paham kali. Kalau satu paham apa yang diundang? Yang diundang mungkin yang mau mobil. Loh, yang diundang Keimat itu banyak, ada Ustadz Menem Ali, ada Abbas Buntet, dan lain sebagainya. Kenapa antum gak diundang di YIN? Nggak tahu. Bagaimana sih? Kita memang nggak diundang. Udah nggak ada urusan mau diundang mau kagak. Ya, Kalau nggak cuma gitu fokusnya masalah nasabah alawi, ya kan? Iya. Coba kita bikin schedule yang paten lah. Sesudah paten Bito schedule-nya. tuh belum. Kalau schedule saya baca pun nggak paten. Masa undangan di situ tanggalnya untuk buat tanggal jam sekian, untuk yang satu lagi jam sekian, Kenapa? beda-beda jamnya itu. Bukan, itu sampai nggak paham berarti. Bukan, itu aduh kan kena pelanggaran sampean. Kalau ngerokok ke pinggir, Udah gua matiin dah, yang bukan nggak bisa itu. pelihara. Untuk Fuad sama siapa itu lagi Zulfikar dan lain sebagainya itu temanya tema lain nanti Pak Gembul ya. Makanya gak dimasukkan di tanggal 7. Kan ada keterangannya di undangannya. Sampai nggak baca undangannya mungkin. Loh, saya emang bacanya tanggal kan undangan sama pembahasannya, kok bisa dibeda-bedain? Karena pembahasannya Bingung beda. saya itu. Pembahasannya beda. Loh, itu pembahasan judulnya sama judulnya, Gus. Gimana sih? Oh, Judulnya iya. sama, pembahasan isu nasab kan? Sampai nggak baca undangannya berarti ya, nggak apa-apa lah. Ente mah kadang-kadang kurang asam juga. Orang Gus Fuad emang sengaja lo ya bikin malu orang. Itu pembahasannya Lo beda. mau Kalau sama lo Pak mau Gembul, bahas masalah ente mau bahas masalah itu bahasa Suryani. ya iyalah, kan mumpung lagi viral bahasa semut, bahasa Suryani itu. Itu kan itu bisa aja ada kacau. Ya enggak lah kan. Sekarang Berarti kamu juga mengingkari ya bahasa Suryani itu ya? kan gue gak ngerti bahasa Suryani, gimana sih? Bener nggak Ya, kira-kira? kalau gue mah ya nggak, ya kalau gue mah heran aja, cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Ya. Kamu aja heran apalagi saya. Ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin gue protes. Kali iya itu kan gue nggak ngerti bahasa Suryani. Lah kamu kan ada di sampingnya sama Kiai Imat, ketawa-ketawa kamu itu dengerin itu. Kiai Imat juga itu lihat aja. Kalau kita mah sportif, ilmiah. Cuman kan nggak mungkin lah. Orang tamu lagi dateng, lagi ceramah, kita potong kayak gitu kan nggak adab. Oh iya sih. Berarti ya Kiai Imat juga mengingkari sebenarnya bahasa Suryani itu ya. Bukan soal mengingkari, saya nggak tahu ya, nggak pernah tanya. Yang jelas kita kan nggak tahu bahasa Suryani. Kita tahu mah kalau bahasa Arab gitu. Nabi, para nabi itu bahasanya Suryani semua kata Mau Gufron. Itu di sampingnya ada kamu dan Kiai Imat loh waktu itu. Oh enggak, itu enggak bicara, dia nggak ngomong para nabi bahasa Suryani. Gimana? Dia ngomong itu bahasa nabi dahulu itu Suryani, Iya, bukan gimana? Nabi Muhammad. Kok bisa Suryani Kan ya? gua kagak gitu. Aneh kan nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Lu kan tahu sendiri. Kalau gua mah pelajarannya ya kayak di pesantren. Nggak ada di pesantren gua guru bahasa Suryani, nggak ada. Emang di tapi pesantren nanti ada?
Nggak ada. Tapi anu apa ngarang 500 kitab itu beneran nggak sih? Penasaran saya itu. Nah, kalau itu ada. Kalau 500 gua nggak tahu. Oh. Kalau karangan dia mah ada, gue dibagi ada. Oh, tapi nggak bisa bacanya ya, kamu ya? Enggak, ada translate Arab. Yang Arab gue baca. Yang tulisan Suryani itu kayak Jawa, kayak mana gue nggak ngerti dah. Terus artinya Wamakoli itu apa sih? Wamakoli Narohmatan Gunung Semeru itu apa artinya itu? Itu bahasa Arab kayaknya itu. Katanya Suryani. Iya, kalau gue dengar kan bahasa Arab itu, cuman kan urutan tarkibnya salah, jadi nggak tahu makna kan. Tapi kalau bahasa Arab ya, saya mikir Wamakoli itu dari masdar apa? Dari fi'il madhi apa yo? Makoli. Makolah, makolati, Oh, makolati. makola. Tapi bacanya Makoli. Allah karim. Mungkin beliau punya tujuan lain, kita nggak tahu kan. Yang intinya gimana ya? Sebenarnya yang salah nggak bisa dibenarkan. Iya sih. Iya. Kalau memang salah, keliru ya harus keliru kan. Cuman kan pada poin itu kan yang fokusnya kan orang tamu datang ke kita, orang tua datang ke kita, ya kita muliakan lah. Saya sampai di framing berguru sama dia, gue bilang tuan guru kan nggak nyebutin nama satu orang, umum. Gimana sih? Kadang-kadang rombongan lu pinter framing, gue puyeng kepala gue. Saya bukan bagian itulah, saya bagian yang ilmiah aja lah. Nggak enak, ente kenapa kok kalau kata orang Betawi sial dangkalan juga, orang-orang kayak gitu diundang, gimana sih ceritanya? Ya karena Emang saking dari lu- kita anu. nggak boleh, Ya. Gus Wapi, nggak boleh memalukan orang tuh, nggak boleh. Lah kita kan penasaran, Ente- Tengku. Saya itu penasaran Ente sebenarnya. Sanatnya itu kemana kok bisa Wamakoli itu adalah bahasa Suryani? Itu sanatnya kemana? Karena gini loh, setahu saya bahasa para nabi itu antara Ibrani, Aramaik. Ya, kalau Nabi Isa itu Aramaik. Kalau Nabi Musa Ibrani. Ente harusnya nanyanya sama ini, sama join ente dulu, siapa sih namanya? Kiai Manacem Ali. Nah, Oh, kalau itu dia katanya. kali dia itu tahu itu. Ya coba Tete tanya, bener nggak itu bahasa Suryani? Gue kan nggak tahu, bang. Gimana sih? Dia nanyanya. Kalau Ustadz Menem Ali bisa itu, Ibrani itu bisa, Aramaik bisa itu. Tapi saya tidak pernah dengar keterangan yang Suryani. Maksudnya Suryani versi ini ya, Mama Gufron Al-Makoli Inna Rohmatan Gunung Semeru itu saya tidak paham itu memang. Emang ada ngomong Gunung Semeru? Ente ngade-ngade Ya, juga. ada, coba lihat di VT saya. Ada Inna Rohmatan Gunung Ada, Semeru. ada emang? Ada. Oh. Ya wallahu alam lah, yang jelas kalimat yang diucapkan, yang didengar sama gua susunannya Arab. Iya. Tapi secara tarkib kalimatnya ya nggak ngerti makna kan. Kalau tarkibnya salah kan kita nggak tahu makna kan. Gini aja Tengku, saya lihat perkembangan nasab ini kayaknya, tapi ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keimat, mulai dipinggir. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian. Selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu, ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan Paham. data Ba'alawi, ya gue taslim. Iya, Kalau gue tapi kan dari dulu begitu. ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi Tengku, kurangi itu apa ya? Ente wibawa kamu. ente ngomong Ya. ente ngomong masalah itu di belakang layar, gua kasih tahu nanti. Oh, siap. Kalau Nanti di sini kan alasan yang gua ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini
ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya tuh kan sebenarnya pengennya tuh diskusi ilmiah biasa lah, maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gua masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab, jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan kan- agak firok. Jadi kan kita gak Ya, tahu tapi kan ada kan- apa kan. Tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gua kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau Sama kita kan betul. ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan? Ya kan? Ya. Yang intinya ente terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik, siapa namanya? Gus Hanif, Beb Hanif, Beb Hanif. Habib Mani, nah beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya, biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan nasab ini, antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak ngundang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh, meskipun satu pemahaman. kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan Dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan, jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu. ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Efek Kan berefek kita tentu. Ini bukan iya diskusi nggak biasa. masalah, justru dengan adanya misalkan adanya gua ya Abbas, terus Fuad Pleret. Nah, Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang, pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Pleret itu? Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setiap buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab, anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Anting Fuad palsu. Pleret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli. Aslinya nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. tapi ketika Fuad Pleret bilang begini, Polri itu radikal, itu saya cukup sebenarnya cukup ingin membantah, karena radikal dari mana? Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil kok, sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa Cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih, pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya. Di situ ada cumi gitu loh. Nah, cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus? Nah, kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya. Dia bersih gitu kan. Nah, saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung. Beneran yang bersih begini, Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi
terjadi perdebatan sama Kiai Mat. Oh, kalau kata saya nggak najis. Nah, itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah, nggak lama Fuad Beret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak kayak gitu. Wih, Saya jawab, belum. Saya jawab begini loh, nggak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum, ataupun sufi, dia nggak bicara lagi tentang hukum kalau sufi mah. Dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum, tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. betul. Berarti Gitu. kan tasawuf walam yatafaqqah berarti kan? Ya, nah, entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tengku ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang protesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue dikata Ba'alawi sama dia, ya kan? Terus? Saya bilang begini, oh begini, sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuman bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya, gitu. Sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngecengin saya, ya saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah jakar pindah ke jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti jakar pindah ke jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Oh, ya nggak mungkin jakar, masa Tuhan menciptakan jakar pindah ke jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin, itu jaiz. Saya bilang sah-sah aja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya. Nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab, gitu kan. Iya. Nah, Kiai Iman itu ketawa dia. Kiai Iman polos juga sih, artinya nggak ada tendensi apapun gitu loh. Ya. Akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube, coba ente setel deh, ketik zakat pindah ke jidat, ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana pasal Mas dibahas secara fikihnya gimana tuh wudunya. Wudu kan basuh wajah. Begitu kita basuh wajah nyentuh jakar kan batal wudu, nggak kelar-kelar ini masalah. Saya bilang gitu kan. Ya. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah selek lah. Saya mas itulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa dia sultan kali ya. Marah sampai sekarang. Yang saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya. Itu antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu Mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini, enggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. Iya, artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab mas, gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya, pernah. Kalau Abbas Buntet saya masih yakin. Ya namanya ceramah. Kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Oma Irama kayaknya. Kalau Oma Irama kalau Roma Irama saya yakin bisa, karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah
Semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Ki Imad beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Kamu Nggak tahu gua. ya, kayak Zulfikar gitu, mungkin saya. Masalah masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah, ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah.